yang sudah nonton video saya yang sebelumnya tentang mendidik anak menjadi anak yang multilingual. Tonton juga video yang ini karena yang ini juga sangat bermanfaat. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Untuk kalian yang baru saja bergabung, perkenalkan saya Mem Erni. Saya adalah seorang guru sekaligus trainer bahasa Inggris. Di video kali ini saya menghadirkan sebuah konten baru yang saya sebut sharing session. Nah, di sharing session yang episode pertama kali ini, saya menghadirkan dua orang teman kami yang tinggal jauh di Hawaii. Kebetulan beliau berdua adalah orang tua yang berhasil mendidik anak mereka menjadi anak yang bilingual atau juga multilingual. Karena anak-anaknya, dua orang anaknya bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Jerman, dan berbahasa Inggris. Sebelum kita mendengarkan pengalaman mereka mendidik anak menjadi anak yang bisa 3 bahasa, saya perkenalkan sedikit saja tentang mereka bahwa si ibu adalah orang Indonesia, sedangkan si ayah adalah orang Jerman. Nah, nanti di video kalian bisa lihat bagaimana mereka saling berbagi tugas dalam mendidik anak mereka menjadi anak yang bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Oke, Karina, Pak Uli, makasih ya sudah disempatkan waktu hari ini. Iya, kemarin saya bilang, oh ya boleh. Nah, itu yang saya pengen tanya sama Karina, sama Pak Uli. Kan kalau Nina sama Aika kan 3 bahasanya. Iya. Itu bagaimana ceritanya? Apakah dulu itu sebelum sebelum Nina lahir, apa memang direncanakan kepingin anak-anak ini bisa 3 bahasa atau it's just flows naturally? Enggak ada. Enggak, itu apa dari awal itu kan oke. Ya, jadi ceritanya begini, kami kan punya 2 anak. Ya. Jadi masing-masing anak itu punya sejarah yang berbeda. Kalau si Nina, dia itu kan lahirnya di Indonesia. Ya. Jadi tahun pertama dia hanya sama ibu, saya enggak ada. Oke. Jadi selama tahun pertama dia hanya dapat mendengar bahasa Indonesia. Kan dia belum ngomong. Belum jadi bisa ngomong. bahasa Indonesia doang. Oke. Nah, kemudian ketika si Nina itu berumur 1 tahun, mereka ke Jerman. Nah, otomatis di situ awalnya saya memang bahasa Indonesia sama si Nina karena dia belum mengerti bahasa Jerman. Oke. Dan baru juga mendengar lah bahasa Jerman di situ kan? Iya. Tetapi ya lama-kelamaan saya pikir ini sebenarnya lebih bagus kalau salah satu di antara orang tuanya bicara bahasa Jerman dengannya. Ya. Jadi istri saya tetap berbahasa Indonesia dengan si Nina. Kalau saya bahasa Jerman. Jadi otomatis bahasa yang pertama yang dia bisa mengucapkan karena dia selalu dengar itu bahasa Jerman. Oh. Tetapi kami di rumah itu sering membuat permainan. Misalnya kalau api bahasa Jermannya apa, terus dia menjawab Feuer. Ya, jadi permainan seperti itu yang memang kami gunakan dan itu sengaja kami buat supaya ada semangatnya. Yeah. Nah, kemudian ketika kami tetap di Jerman dan di situ yang lebih dominan itu jelas bahasa Jermannya. Karena kan tinggal di Jerman ya, otomatis kan. Sampai Nina umur berapa tahun? Kan hanya saya sendiri di situ. Sampai Nina umur berapa tahun di Jerman? Umur berapa di situ? Dari umur 1 tahun dia di Jerman sampai umur 2 tahun, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Oke.
2 tahun setengah itu kami pindah ke ke Selandia Selandia Baru. Baru. Oke. Kalau di Selandia Baru kan bahasa Inggris. Ya. Tetapi kami tetap kalau di Berbahasa yang rumah Ya. bahasa Jerman dan dan bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Jadi kami sama sekali tidak menggunakan bahasa Inggris. Iya. Jadi nanti bahasa Inggrisnya dia di umur berapa? Waktu dia Umur 2,5. ya, 2 Dapat tahun dari mana? setengah. Dapat dari mana? Karena kan Pak Uli bahasa Dari TK, Jerman. dari TK. dia kan masuk Oh, TK. dia sekolah. Masuk Kalau di apa kalau di Selandia Baru umur 3 tahun masuk TK. Umur 3 tahun atau 3 tahun 3 lah. tahun setengah, kurasa 3 Atau tahun, 3 tahun. setengah. Bukan TK itu apa sih namanya Playgroup. sebenarnya? TK. TK, ada TK. TK. 3 tahun setengah dia masuk Ya, TK. bukan playgroup, TK itu. Dan di situ memang dia sama sekali nggak bisa berbahasa Inggris ya. Ya, nol. Dan di situ pertama kali saya melihat dia berbicara bahasa Inggris, itu berbicara dengan bonekanya. Bermain dengan boneka. Jadi bonekanya itu disusun di pojok kamar, dan dia menjadi gurunya. Ya, jadi seperti dia melihat di TK-nya. Jadi dia menirunya. Dan yang menarik bagi saya, kalau bahasa Jerman itu kan kalau kedengarannya agak mirip dengan bahasa Indonesia. Oh, oke. Kalau bahasa Inggris kan beda sekali. Beda dari bahasa Indonesia maupun dari bahasa Jerman. Intonasinya misalnya sebagai contoh R. Ya, kalau R itu di Jerman diucapkan R, sedangkan di Inggris itu R. Ya. Nah, dan di situ yang saya amati, si Nina dengan bonekanya bicaranya coba ditiru. Kira-kira bagaimana? Pokoknya pakai wah. Jadi seperti apa? Kedengaran seperti bahasa Inggris. Tetapi sama sekali tidak ada satu kata pun yang bisa dikenali. Jadi seperti kalau seperti ngomong intonasinya semuanya itu seperti padahal sama sekali nggak ada arti yang dia ucapkan itu nggak ada, hanya seperti apa ya namanya? Ya gimana ya, Li? Ya babel lah. Tapi seolah-olah dia ngomong bahasa Inggris lah gitu. Jadi habis itu kami di rumah pokoknya yang jelas ibunya berbahasa Indonesia, bapaknya bahasa Jerman. Jadi walaupun kami sudah tinggal di Selandia Baru, itu tidak pernah kami ubah. Dan malahan itu ada kebijaksanaan yang kami terapkan. Kalau di rumah dilarang berbahasa Inggris. Kecuali ada tamu. Ya. Atau ada temannya datang. Ya, jadi kalau misalnya si Nina membawa teman ke rumah, ya tentu saja mereka boleh bahasa Inggris. Tetapi bahasa yang dipakai di rumah itu bahasa Indonesia dan bahasa Jerman. Nah, dan itu yang waktu awal-awal sebelum Nina kenal bahasa Inggris, cuma bahasa Indonesia dengan bahasa Jerman. Bingung nggak dia, Kak? Antara mau bahasa Indonesia dengan bahasa Jerman? Enggak ya? Dia bisa langsung berbalik kalau dia ngomong sama Uli, misalnya kami makan. Gitu ya? Terus dia mau ngomong sama Uli langsung pakai bahasa Jerman. Yang sebenarnya perlu saya ralat sedikit. Sebenarnya yang ada itu saya tidak menamakan itu kebingungan. Yang terjadi itu percampuran bahasa.
Kadang-kadang. Jadi misalnya dia mengucapkan satu kalimat itu dalam bahasa Jerman, dan terselip di antaranya beberapa kata dari bahasa Indonesia atau dari bahasa Inggris. Oke. Nah, di umur berapa Nina waktu itu yang Pak Uli sama Kak Rina sadar bahwa dia sudah perkembangan bahasanya itu sudah apa yang namanya ya? Sudah sadar bahwa oh yang ini bahasa Indonesia, yang ini bahasa Jerman, ini bahasa Inggris nggak bisa disatukan. Itu di umur berapa? Di umur berapa? Nggak ada. Belum sampai 2 tahun. Dia sudah tahu harus ngomong sama bapaknya itu harus ngomong pakai bahasa Dan sudah tidak tercampur Kak ya? Maksudnya kayak Pak Uli bilang tadi dalam satu kalimat masih kecampur-campur bahasa Jerman dan bahasa Indonesia. Ya, jadi kadang-kadang sebagai contoh misalnya itu dalam bahasa Jerman di mana kamu beli itu dalam bahasa Jerman, wo hast du das gekauft? Ya, dan itu verbumnya, kata kerjanya itu gekauft. Jadi ge itu sama dengan Indonesianya ter. Ya. Nah, dan itu dari kata dasarnya kaufen menjadi kauft. Jadi ada perubahan pada awal ge dan pada akhir ditambah t. Jadi gekauft. Nah itu dia mengucapkannya, Papa, wo hast du das gebelit? Jadi kosakata bahasa Indonesia aturannya bahasa Jerman dengan tata bahasa Jerman. Satu juga itu kan juga tergantung anak ya. Anak itu bisa mau menerima, maksudnya gitu. Ada juga banyak teman saya di New Zealand anaknya nggak bisa bahasa Indonesia. Ya itu misalnya yang bisa terjadi dengan kalian. Kalau sekarang dia masih mau bahasa Inggris. Nanti kalau dia sudah SD, itu ada kemungkinan besar bahwa dia menolak bahasa Inggris. Dia tidak mau. Karena dia melihat bahwa lingkungannya itu serba Indonesia. Dan dia tidak mau beda dengan teman-temannya. Jadi kalau itu yang terjadi, kita tidak boleh marah. Kita harus menerima itu seadanya. Tetapi kita bisa tetap berbicara bahasa kedua. Jadi kalau dengan unsur paksaan itu tidak bisa. Anak tidak bisa dipaksa. Nah, kesimpulan saya untuk bagian pertama hari ini adalah ada suatu masa nanti ketika anak-anak kita akan menolak berbahasa atau menolak menggunakan bahasa kedua mereka. Nah, pada saat itu terjadi, sebagai orang tua, kita sebaiknya tidak memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita. Kita bisa terus membebaskan mereka untuk menggunakan bahasa yang mereka inginkan. Tapi, di sisi lain, sebagai orang tua yang sudah konsisten menggunakan bahasa kedua di rumah, maka tipsnya adalah teruslah konsisten menggunakan bahasa kedua tersebut, walaupun si anak sedang tidak ingin menggunakan bahasa tersebut. Demikian video saya untuk hari ini. Jangan lupa saksikan bagian kedua dari sharing session saya bersama Kak Rina dan Pak Uli Kozok. Jangan lupa juga untuk di-like, di-subscribe, dan juga silahkan komen. Jangan lupa juga untuk di-share video ini ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa berbagi manfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Bye!